Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan saya Topan Sofian di channel Top Vantage. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang informatika kelas 11. Apa saja yang dipelajari di informatika kelas 11? Seperti yang kita ketahui bahwa di kurikulum Merdeka, informatika telah ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SMP, ya, baik itu kelas 7, 8, maupun 9. Juga di jenjang SMA kelas 10. Nah, sedangkan di kelas 11, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran pilihan bagi peserta didik yang berminat. Ya. Kenapa penetapan mata pelajaran informatika ya di jenjang SMP dan SMA ini didasari oleh kesadaran bahwa dunia global telah memasuki era revolusi industri 4.0 atau 4.0. Ya, masyarakat pun sudah memasuki era society 5.0, di mana masyarakat hidup di alam nyata dan sekaligus di alam digital. Nah, baik di informatika kelas 11, kira-kira apa saja yang akan dipelajari? Kita bahas bersama-sama. Capaian pembelajaran informatika fase SMA, ya, mata pelajaran informatika untuk kelas 11 termasuk dalam fase F pada kurikulum. Ya. Ya, informatika pada fase F ini menjadi mata pelajaran pilihan yang dapat dipilih oleh peserta didik. Ya, oleh karena itu, guru perlu melakukan asesmen diagnostik dan menyesuaikan materi pembelajaran jika peserta didik belum mendapatkan materi informatika secara utuh ya, di kelas 7 sampai dengan kelas 10. Ya. Jadi bila di lingkungan satuan pendidikan teman-teman dirasa peserta didiknya masih belum memenuhi kecakapan informatika, itu perlu dilakukan asesmen diagnostik ya, supaya bisa menentukan arah pembelajaran untuk kedepannya. Ya, namun diharapkan peserta didik ini sudah mendapatkan materi informatika secara utuh dari kelas 7 sampai dengan kelas 10. Capaian pembelajaran informatika di fase SMA, ya, kita ketahui bahwa saat ini tren pada bidang informatika diantaranya ada Big Data, Artificial Intelligence, dan industri digital kreatif. Big Data dan AI membutuhkan pengetahuan dan keterampilan di bidang informatika secara mendalam. Nah, sedangkan industri digital kreatif ini membutuhkan sentuhan seni karena akan menghasilkan produk digital kreatif yang lebih ke arah seni dibandingkan konsep dan teknik informatika yang mendalam. Nah, capaian pembelajaran informatika pada fase F, ya, ini pada akhir fase F, ya, kelas 11 diharapkan peserta didik mampu mengkaji berbagai strategi algoritmik yang menghasilkan lebih dari satu solusi persoalan. Analisis, ya, menentukan solusi ya, yang paling efisien dan optimal untuk dikembangkan menjadi program komputer. Ya, selain itu juga mampu merancang dan mengimplementasi struktur data abstrak yang lebih kompleks menggunakan beberapa library, ya, termasuk library untuk kecerdasan buatan, serta pengolahan data bervolume besar, mengembangkan, melakukan, dan penyempurnaan kode sumber program dengan tetap memperhatikan kualitasnya, serta menuliskan dokumentasi dan menjelaskan aspek statik dan dinamik dari program komputer. Atau intinya di fase F adalah pendalaman materi di fase sebelumnya atau di kelas 10. Jadi fase kelas 11 kita lebih mendalamkan materi. Nanti ada beberapa bab atau elemen informatika yang digabung ya, seperti berpikir komputasional, ini digabung dengan algoritma pemrograman. Itu jadi materinya dari strategi algoritmik dan pemrograman ya. Nah, berikutnya mampu bergotong royong dengan menggunakan berbagai perkakas TIK untuk merancang, mengimplementasi, menguji, memperbaiki, dan menghasilkan prototipe perangkat lunak yang berinteraksi dengan single board computer.
ya, serta mampu mengkomunikasikan produk dan proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan menggunakan perangkat lunak aplikasi. Jadi sudah bisa menghasilkan sebuah program ya, atau sebuah karya ya, project dari informatika fase F atau kelas 11. Nah, lalu capaian pembelajaran per elemen, kalau kita bagi lagi per elemen kelas 11 dan kelas 12, kita tahu bahwa di informatika yaitu elemennya mau dari SD sampai SMA itu sama saja ya, mulai dari berpikir komputasional sampai praktik lintas bidang. Capaian pembelajaran per elemen kelas 11 dan kelas 12 untuk berpikir komputasional ini sama ya. Pada akhir fase F, ini peserta didik mampu menganalisis beberapa strategi algoritmik secara kritis dalam menghasilkan banyak alternatif solusi untuk satu persoalan dengan memberikan justifikasi efisiensi, kelebihan, dan keterbatasan dari semua alternatif solusi. Jadi kelas 11 dan kelas 12 sama nanti CP untuk berpikir komputasional. Nah, sedangkan nah ini pada kelas 11 dan kelas 12 berpikir komputasional dilakukan lewat kasus dan diintegrasikan dengan algoritma pemrograman dan praktik lintas bidang. Jadi sudah ada kolaborasi dengan elemen algoritma pemrograman dan praktik lintas bidang. Di hasil berpikirnya diaplikasikan ke dalam sebuah pemrograman. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi di kelas 11 maupun kelas 12 ya, ini terintegrasi dengan elemen praktik lintas bidang ya, dimana pada fase F TIK atau teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi dalam PLB atau praktik lintas bidang. Ya, kalau kemarin TIK di kelas 10-nya belajar aplikasi perkantoran ya, aplikasi surel atau email dan lain sebagainya, nanti diintegrasikan dengan PLB ya, dengan praktik lintas bidang. Kemudian sistem komputer terintegrasi dengan elemen praktik lintas bidang juga ya, baik kelas 11 maupun nanti di kelas 12. Pada fase F, akhir fase F, sistem komputer terintegrasi dalam PLB. Nah, kemudian jaringan komputer dan internet pada akhir fase F, peserta didik memahami konsep kelanjutan jaringan komputer dan internet, meliputi topologi jaringan yang menghubungkan beberapa komputer, memahami aspek teknis berbagai jaringan komputer, lapisan informasi dalam suatu sistem jaringan komputer, kemudian komponen, ya, konsep cybersecurity, tata kelola akses data, serta faktor-faktor dan konfigurasi keamanan jaringan. Itu pembelajaran informatika di fase F, sistem jaringan komputer dan internet, baik nanti di kelas 11 maupun di kelas 12. Kemudian semua capaian pembelajaran untuk fase F ya, untuk jaringan komputer dan internet atau JKI, mohon maaf, ini diselesaikan pada kelas 11. Jadi tidak ada lagi di kelas 12, tidak ada lagi kegiatan spesifik jaringan komputer dan internet pada kelas 12 dan diintegrasikan pada PLB. Jadi sudah tidak ada lagi pembelajaran JKI pada kelas 12. Kemudian elemen analisis data terintegrasi dengan elemen praktik lintas bidang. Ya, pada akhir fase F, analisis data terintegrasi dalam PLB. Selanjutnya algoritma dan pemrograman. Nah, ini kalau di kelas 10 kemudian analisis data pakai Python ya. Kemudian algoritma dan pemrograman pada akhir fase F, peserta didik mampu bergotong royong ya, ini baik kelas 11 maupun kelas 12 nanti dalam mengembangkan program modular yang berukuran besar menggunakan bahasa pemrograman yang ditentukan, mampu memahami struktur eksekusi suatu program serta memelihara dan menyempurnakannya, atau berkaitan dengan artificial intelligence. Nah, berikutnya di kelas 11 ya, lanjutan pemrograman dalam bahasa yang telah dipelajari di fase D dan E
Kalau fase D belajar pemrograman blok visual ya, misal di fase E nya kemarin belajar Python atau C++, ya boleh dilanjutkan nanti di kelas 11 supaya terus ya. Kemudian di kelas 12 pemrograman dalam bahasa prosedur tekstual lainnya direlasikan dengan bahasa pemrograman yang sudah dikenal dan dipraktekkan di kelas 10 dan kelas 11. Jadi harapannya berkelanjutan ya bahasa pemrograman yang dipelajari di kelas 11 dan kelas 12 ya, supaya continue ya. Tapi bagaimana kalau misal di fase E-nya belajar pakai C++, kelas di fase F-nya pakai Python saja? Ya, maka itu disesuaikan dengan kondisi di satuan pendidikan masing-masing dan kemampuan peserta didik. Kemudian dampak sosial informatika pada akhir fase F, peserta didik mampu mengkaji secara kritis kasus-kasus sosial terkini terkait produk TIK dan sistem komputasi, kemudian menganalisis kasus, memberikan berbagai argumentasi dan rasionalnya. Oke. Lalu capaian pembelajaran di kelas 11, berpikir kritis, berargumentasi dan mengajukan pertanyaan kritikal, ya, kajian kritik isu sosial terkini terkait masalah global, Sustainable Development Goals, di mana informatika menjadi salah satu bidang yang berperan penting untuk memberikan solusi masalah-masalah global. Ya. Ini dari masih dampak sosial informatika. Kemudian di kelas 12-nya, kajian kritis isu terkini misalnya big data, AI, pandemi dan dampaknya. Kemudian kajian aspek bisnis untuk dihubungkan dengan kewirausahaan. Ya, ini untuk persiapan juga mereka majukan ke jenjang berikutnya. Ya. Lalu di proyek praktik lintas bidang, ya, pada akhir fase F peserta didik mampu bergotong royong dalam tim inklusif untuk mengerjakan proyek pengembangan sistem komputasi, mulai dari menganalisis, mengidentifikasi, merancang, mengimplementasi, menguji, dan menyempurnakan sistem komputasi, yang merupakan solusi dari persoalan. Ini untuk praktik lintas bidang, ya, sudah ada kolaborasi ya dengan pelajaran yang lainnya atau bidang-bidang lainnya. Nah, proyek pemrograman, proyek dengan tema AI, ya, proyek analisis data itu di kelas 11 di akhir ya. Kemudian di kelas 12-nya proyek Internet of Things atau IoT atau implementasi yang memakai single board computer seperti Raspberry Pi atau lainnya. Dengan tema bidang lain yang berdampak sosial, misal proyek karya digital kreatif, proyek kewirausahaan digital. Nah, maksudnya proyek pemrograman itu pada kelas 11 diintegrasikan dengan berpikir komputasional dan algoritma pemrograman. Dalam masing-masing CP atau capaian pembelajaran per elemen, baik di kelas 11 maupun di kelas 12. Artinya sudah semakin dalam ya. Nanti sudah pada pembuatan project ya. Oke. Pada aktivitas pembelajaran informatika kelas 11, ke-8 elemen tersebut dipetakan ke dalam 5 bab. Ya, jadi ada 5 bab yang akan dipelajari atau dibahas ya, oleh peserta didik di kelas 11 atau fase F, yaitu strategi algoritmik dan pemrograman, berpikir kritis dan dampak sosial informatika, kemudian jaringan komputer dan internet, pengembangan aplikasi mobile dengan pustaka kecerdasan buatan, dan proyek analisis data. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mencapai capaian pembelajaran informatika kelas 11 yang menuntut keterkaitan antar elemen yang lebih erat. Ya. Oke, jadi ada 5 bab ya di dalam informatika kelas 11. Ya, kalau kita buatkan tabel seperti ini tentang kurikulum informatika dan buku, ya ini sumbernya dari buku Kemdikbud. Di bab 2 ya, bab satunya itu pengenalan kurikulum informatika ya. Nah, ini yang akan disampaikannya ya, strategi algoritma dan pemrograman. Ini kaitan materinya berpikir komputasional, algoritma, praktik, sistem komputasi dan TIK. Kaitan materinya ya dengan bab ini. Kemudian bab berikutnya berpikir kritis dan dampak sosial informatika. Kaitan materinya dampak sosial, sistem komputasi dan TIK.
Lalu bab 4 jaringan komputer dan internet. Ya, ini jaringan komputer dan internet atau JKI, sistem komputasi, kemudian teknologi informasi dan komunikasi. Lalu pada pengembangan aplikasi mobile dengan pustaka kecerdasan buatan, ini ada praktik lintas bidang materinya, dan sistem komputasi dan TIK. Dan pada proyek analisis data juga materi analisis data, praktik lintas bidang, sistem komputasi, serta TIK. Ya. Itu materi-materi yang akan dipelajari atau dibahas untuk pendalaman di Pasca F atau kelas 11. Insya Allah nanti saya akan coba share ya per babnya, materi-materi lainnya informatika kelas 11 ya, yang mudah-mudahan bermanfaat atau kita bisa sharing ya sesama guru informatika. Baik, itu saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila kurang jelas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe kalau video ini bermanfaat. Terima kasih.